Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasi Syahidu. Masih tentang tutorial Oktav untuk pemula. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang operator perulangan. Di dalam Oktav sendiri itu ada beberapa operator perulangan, diantaranya adalah for, kemudian while, dan do until. Nah, pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang penggunaan for. Ya, singkatnya untuk penggunaan for kita dapat mendeklarasikannya seperti ini. Misalkan for i sama dengan 1 dengan kenaikan 1 sampai dengan 5. Ya. Maka di sini kita akan mendisplay nilai i. Ya. And for. Jadi ini adalah bentuk sintaks sederhananya, ya. Kita mulai dari mendeklarasikan for dulu, kemudian nilainya, ya, rentang nilainya dari i dari 1 sampai 5 karena di sini dengan kenaikan 1. Maka akan diproses statementnya adalah display i. Ya, kita akan mendisplay nilai i ini. Nah, lalu ditutup dengan closing statement and for. Sehingga jika kita eksekusi akan muncul, ya, display yang pertama adalah i pertama adalah 1, kemudian i kedua adalah 2, i ketiga adalah 3 sampai dengan i kelima adalah 5. Jadi di sini sudah terlihat, ya, batasannya for ini akan berulang sampai dengan nilai maksimalnya. Nah, nilai maksimal perulangan sudah kita tentukan, yaitu sama dengan 5. Nah, mungkin lebih jauh contoh misalkan saya memiliki suatu nilai vektor yang kita sebut sebagai vektor x. Misalkan nilainya itu saya acak saja, misalnya 2, 4, 1, 6, 7, 3, 9, 11, 23, seperti ini. Ini dia nilai-nilai elemennya. Ya. Kemudian saya ingin melakukan perkalian, ya, terhadap elemen-elemen x ini. Nah, di mana saya kalikan, misalkan setiap elemennya itu saya kalikan dengan suatu nilai skalar sama dengan 2. Ya, maka di sini saya dapat menggunakan operasi for. Jadi for i sama dengan 1 sampai dengan length x. Ya, jadi di sini ada sedikit perbedaan untuk memberikan nilai batas perulangannya, batas atas perulangannya. Saya menggunakan length x, artinya dia nanti akan melakukan perulangan sampai dengan panjang x ini. Nah, sehingga semua elemen yang ada di dalam x akan diproses. Ya. Jadi for i sama dengan 1 sampai dengan length x. Maka tadi saya ingin melakukan perkalian, ya, terhadap setiap elemennya. Kita panggil elemennya xi, ya, dikalikan dengan 2. Kemudian and for, kita tutup statementnya dan kita eksekusi. Oke, ini dia. Jadi di sini kita peroleh keluarannya adalah nilai elemen, ya, nilai elemen yang sudah dikalikan dengan 2. Ya, itu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 sampai dengan 23 kali 2 sama dengan 46. Nah, jadi length x ini sudah memastikan bahwasanya panjang elemen x yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini adalah menjadi panjang elemen x yang sama dengan 9 menjadi maksimum jumlah total perulangan untuk proses di sini. Ya. Nah, bisa juga di sini kalau misalkan saya mau menyimpan, ya, menyimpan
nilai hasil perkalian ini ke dalam suatu variabel baru. Misalkan kita ulangi lagi for i sama dengan 1 sampai length x. Nah, variabel barunya kita namakan VB, variabel baru, sama dengan misalkan xi saya kalikan dengan 3. Maka n4. Ya. Sehingga di sini hasil perkalian setiap elemen x dengan 3, skala 3, maka dia akan disimpan pada variabel baru yang disebut dengan variabel VB. Ya. Di sini untuk VB-nya nilainya sama dengan 69. Terjadi kesalahan ya. Sedikit kita ulangi sedikit, jadi ada kekurangan. Kita ulangi lagi sini lagi. Jadi VB, ini harusnya I juga. Artinya dia akan menyimpan pada elemen tertentu untuk variabel VB. Ya, sehingga di sini dapat kita lihat pada hasil untuk for, ya tadi x-nya adalah ukuran 1 kali 9, panjangnya 9, VB-nya juga berukuran dimensinya 1 kali 9. Dengan value-nya, angkanya itu adalah angka-angka dari x yang sudah dikalikan dengan 3. Jadi, ini adalah contoh sederhana penggunaan dari perulangan for. Ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang operator perulangan for. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.